Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk pengikut beliau yang setia dengan petunjuk Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan kita masuki kaidah yang ke-33 berdasarkan pengkabaran dari salah seorang di antara antuna, yaitu saudari kita Aisyah Husni. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya dan kepada antuna semuanya beserta keluarga antuna. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau nanti ada kesalahan dalam penentuan pembelajaran kita dari kaidah yang ke-33, ternyata kita lompat, maka tolong diberitahu. Baik, kita akan sebutkan perkataan dari muallif terlebih dahulu, yaitu matan dari syairnya. Qaulus sahabi hujjatun 'alal asah ma lam yukhalif mislahu fama rajah. Disebutkan perkataan sahabat adalah hujjah menurut pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, yang paling benar, selama pendapat tersebut tidak menyelisihi mislahu, yang semisalnya, yaitu dari pendapat-pendapat sahabat yang lainnya. Fama rajah, ya. Dan tidaklah ia rajah, yaitu sesuatu yang menyelisih tersebut, yang semisalnya itu adalah dia kuat. Ya. Jadi pendapat sahabat radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, itu akan menjadi hujjah, dalil di dalam beramal menurut pendapat yang paling sahih, selama
Tidak ada pendapat-pendapat sahabat-sahabat yang lain yang menyelisihinya. Demikian. Dan sahabat tersebut, pendapat sahabat yang lain itu, ya itu tidak kuat. Kalau seandainya kuat, ya maka tentunya perkataan sahabat yang lain lah yang bisa dijadikan hujjah. Demikian. Yang jelas, pendapat sahabat, perkataan sahabat, bahkan perbuatan sahabat ini bisa menjadi hujjah. Nanti insyaallah taala kita akan sebutkan beberapa contoh-contohnya insyaallah taala. Baik, kita akan sebutkan al-qaidatu as-salisatu was-salasuna, kaidah yang ke-33. Wa hiya qala as-sahabiyyu qawlan fahal qawluhu hujjatun am laysa bihujjatin, yaitu kaidah yang ke-33. Salah seorang sahabat mengucapkan satu perkataan atau pendapat, apakah perkataan atau pendapatnya itu adalah hujjah, yaitu menjadi dalil, ataukah tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala qaulaini. Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, anna qaulus sahabiyyi hujjatun, bahwasanya perkataan pendapat sahabat itu adalah hujjah. Li'anna sahabata khairul quruni, karena alasannya adalah para sahabat itu adalah sebaik-baik generasi, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasi yang hidup di zamanku, yaitu tentunya para sahabat. Ya, para sahabat yaitu orang-orang yang mereka beriman. Apa definisi sahabat? Ya. Definisi sahabat adalah, ya, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminan bihi wa mata ala dzalika. Ya. Yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sezaman dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kondisi dia beriman kepada Nabi dan kemudian dia mati di atas keimanan tersebut. Ya, kemudian meninggal dalam kondisi keimanannya tersebut. Demikian. Ada pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bahwasanya termasuk sahabat walaupun pernah menjadi murtad, ya, pernah menjadi murtad, ya, kemudian kembali masuk Islam, ya. Jadi masuk sebelumnya kafir, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian murtad, kemudian masuk Islam kembali dan bagus Islamnya, lalu mati di atas keislaman tersebut. Nah, ini juga termasuk terhitung sahabat. Seperti salah seorang yang bernama, ya, Al-Ash'as, ya namanya Ash'as kalau tidak salah, ya. Dan ini dikategorikan sebagai seorang sahabat. Baik, nah sahabat apabila berpendapat dengan sebuah pendapat menurut pendapat yang kuat, maka dia ini adalah, ya, hujjah. Ini pendapat yang pertama, ya. Mengapa tadi kita katakan bahwasanya, ya, sahabat itu adalah sebaik-baik generasi yang Rasulullah SAW memberikan rekomendasi, ya, kepada para sahabat ini. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasi yang hidup di zamanku, kemudian orang yang setelah mereka, yaitu tabi'in. Ya, tadi generasi yang hidup di zaman Nabi adalah para sahabat yang beriman kepada Nabi, ya, membela Nabi, itulah para sahabat. Kemudian orang setelah mereka, tsummal ladzina yalunhum, kemudian orang yang setelah mereka itu, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian, ya. Baik, ya. Demikian pula ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, rekomendasi pula di dalam surah atau ayat 100 tentang sahabat-sahabat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ila akhiri al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mula-mula lagi pertama yang masuk Islam tentunya dari kalangan muhajirin dan al-ansar, yaitu para sahabat, ya. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Al-ansar adalah orang asli penduduk Madinah, demikian. Mereka lah para sahabat yang hidup di zaman Nabi, yang beriman kepada Nabi dan wafat di atas keimanan tersebut, ya. Mereka itu dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat itu mencakup keridhaan keridhaan Allah di dalam urusan agama mereka, ya. Dan tentunya ini juga termasuk rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Sehingga memang pendapat yang kuat adalah pendapat pertama ini, bahwasanya perkataan sahabat adalah yang menjadi hujjah. Perkataan sahabat adalah hujjah. Baik, alasan berikutnya, ya, wa'alamuhum bi syari'atillahi, dan dikarenakan mereka juga adalah orang yang paling berilmu tentang syariat Allah, karena mereka yang belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan umat ini. Wa aqrabuhum ila ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling dekat, ya, dengan masa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentu, ya. Bukan hanya dekat, bahkan ada di antara mereka yang bersentuhan dengan Nabi, bahkan menjadi keluarga Nabi, demikian, ya, seperti itu. Fahum aqrabun nasi ilal haqqi, maka jadilah mereka itu orang yang paling dekat kepada kebenaran. Nah, ini logis, ya. Ini sebenarnya dalil logika, logis, masuk akal, ya, demikian. Fa idza qala as-sahabiyyu qawlan wa qala man ba'dahu, ya, qaddima qaulus sahabiyyi wahtujja bihi, ya. Apabila seorang sahabat berkata dengan sebuah perkataan atau pendapat, dan orang setelahnya juga berpendapat dengan pendapat yang berbeda, maka qaddima qaulus sahabi, ya, dikedepankan, didahulukan, diutamakan pendapat atau perkataan sahabat, wahtujja bihi, dan dijadikan hujjah dengan ungkapannya itu. Waqila, ada pula yang berpendapat, ini pendapat yang lain, inna qaulus sahabi laisa bihujjatin, ini pendapat yang kedua. Sesungguhnya perkataan sahabat bukanlah hujjah, li'anna sahabiyya ghairu ma'sumin, dikarenakan sahabat itu tidaklah ma'sum. Wa kam min aqwalin lis-sahabati kanat ala khilafi ma ja'at bihi sunnatu, ya. Betapa banyak, ya, dari perkataan sahabat-sahabat itu ada yang menyelisihi, ya, apa yang datang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengannya. Maksudnya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu berbeda, bertentangan, ya. Fata'adzaru lahum fiha, lalu diberikan udzur bagi mereka tentang hal tersebut, ya. Fa idza kanu ghairu ma'sumina kanu misla ghairihim fil hujjati, maka apabila mereka itu tidaklah maksum, tidak terjaga dari kesalahan, ya, maka jadilah mereka itu semisal atau seperti yang lainnya, manusia yang lainnya dalam masalah hujjah, artinya tidak dijadikan hujjah sebagaimana yang lain, manusia yang lain atau umat Islam, manusia yang lain dari umat Islam ini, perkataan mereka tidak dijadikan hujjah, demikian. Kemudian wa fassala ba'duhum, sebahagian yang lain, ini pendapat yang ketiga, sebahagian dari ulama yang lain merinci. Fassala maksudnya merinci. Faqala, lalu mengatakan, amma sahabatu al-fuqaha'u al-ma'rufina, ya, bil fiqhi wal futya fahaula'i qauluhum
hujjatun li annahu la syakka anna ilmahum aghzaru wa awsa'u wa aqrabu ila sawabi. Ya, ini pendapat yang ketiga. Adapun sahabat-sahabat, ya, mereka itu adalah, ya, amma sahabatu al-fuqaha'u, yang mereka itu adalah ahli fikih, ya, al-ma'rufuna, di sini yang benar adalah membacanya al-ma'rufuna, ya, yang mereka itu dikenal bil fiqhi, dengan kefakihan, wal futya, demikian pula dengan fatwa. Maksudnya adalah para sahabat itu ada di antara mereka yang senior, yang mereka itu ahli fikih, ya, yang juga berfatwa di zaman Nabi SAW, maka fahaulai qauluhum, maka orang-orang seperti ini dari kalangan sahabat, pendapat atau perkataan mereka hujjatun, adalah hujjah. La li'annahu, dikarenakan, la syakka, tidak ada keraguan lagi, anna ilmahum aghzaru, bahwasanya ilmu mereka itu lebih mendalam, lebih luas, maksudnya lebih mendalam. Aghzar, ya, ghazir yaitu melimpah, banyak, ya. Wa ausa'u, kemudian lebih luas, wa aqrabu, dan lebih dekat ila shawabi, kepada kebenaran. Wa amma man kana mujarrada suhbatin, adapun orang dari kalangan sahabat itu yang sekedar hanya bersahabat atau sezaman, atau sekedar, ya, beriman kemudian menemani sahabat, ya, walam yu'raf bi fiqhin, dan ia tidak dikenal dengan ilmu fikih, wala ilma, juga tidak dikenal dengan bi fiqhin, wala ilmin, juga tidak dikenal dengan fikih dan ilmu, fa inna qaulahu laisa bi hujjatin, maka pendapat atau perkataan sahabat seperti ini tidaklah menjadi hujjah. Wa hadzal qaulul mufassalu aqrabu ila shawabi. Ya, pendapat yang merinci seperti ini, atau pendapat yang dirinci seperti ini, adalah lebih dekat kepada kebenaran, ya. Demikian. Baik, ya. Sebenarnya ada 4 pendapat, ya. Ada 4 pendapat, kita akan sebutkan di catatan kaki itu ada disebutkan, ya. Al-mas'alatu fiha ara'u, ya, ara'un arba'atun ala tafsiri al-ati, ya. Masalah ini di dalamnya terdapat 4 pandangan berdasarkan rincian berikut. Al-awwal, yang pertama, annahu laisa bihujjatin mutlaqan, bahwasanya perkataan sahabat itu bukanlah hujjah, ya, secara mutlak. Wa yunsabu hadzal qaulu ila jumhuril usuliyyin, pendapat seperti ini dinisbatkan kepada para ulama jumhur, ya, dari ulama-ulama usul, ya. Jadi ulama usul fikih yang jumhur berpendapat seperti ini, ya. Wa huwa qaulu Syafi'i fil jadid, dan itu merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang ketika beliau sudah berada di Mesir. Jadi al-jadid maksudnya al-qaulul jadid, perkataan baru, maksudnya adalah perkataan setelah Imam Asy-Syafi'i itu hijrah pindah ke Mesir. Adapun al-qaulul qadim, pendapat al-qadim dari Imam Asy-Syafi'i, yang qadim artinya yang terdahulu, itu ketika beliau belum hijrah ke Mesir, yaitu ketika itu masih di Kufah bersama dengan Imam Ahmad, ya. Dan ini pendapat wa riwayatun an Ahmada, ya, ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad, wa rajjahahu al-Amidi wal Ghazali wal Imam Razi, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam al-Amidi wal Ghazali dan Imam ar-Razi, Ibnu al-Hajib min al-Malikiyah, dan ini dikuatkan oleh Ibnu al-Hajib dari mazhab Maliki, wal Qurhi atau al-Qarhi, ya, dari ulama mazhab Hanabilah. Lihatlah pendapat ini dan dalil-dalilnya dalam kitab Al-Mustasfa Al-Mahsul, ya,
tabsirah, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian pendapat yang kedua, asani annahu hujjatan mutlaqan, ya, bahwasanya pendapat para sahabat itu adalah hujjah secara mutlak. Wa hadzal qawlu wa hadza qaulul malikiyati, ini pendapat ulama-ulama Maliki, wa aksarul Hanabilati, dan mayoritas dari ulama-ulama Hambali, wa ba'du bacanya wa aksaril Hanabilati Hanafiyati, dan sebagian dari ulama-ulama Hanafi. Wa huwa qaulus Syafi'i, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i fil qadim, ya, dalam pendapat beliau yang qadim, yang terdahulu, yaitu yang ketika di Kufah, ya, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Satu di Kufah disebut dan qaulul qadim, kemudian satu lagi di Mesir, yaitu qaul jadid, demikian, ya. Nah, undur hadzal qaula wa adillatahu. Silakan lihat pendapat ini dan dalil-dalilnya itu dalam kitab Syarhu Tanqih Al-Fusul. Kemudian begitu juga dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga, salisu anna hujjatun in khasa. Ya. Bahwasanya pendapat sahabat, ya, apabila menyelisih kias. Ya. Apabila beda dengan kias, maka pendapat sahabat yang lebih diutamakan ketimbang kias itu. Begitu, ya. Ini pendapat yang ketiga. Silakan lihat dalam kitab Al-Mahsul, Al-Burhan, Al-Muswaddah, dan seterusnya. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, ya, ar-rabi'u annahu hujjatun in intashara baina sahabati walam, ya, yuzhar mukhalifun. Bahwasanya pendapat sahabat itu adalah hujjah apabila telah tersebar pendapat itu di kalangan para sahabat yang lainnya, namun tidak ada satupun sahabat-sahabat yang menyelisihinya. Demikian, ya, tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Nah, ini bisa dilihat di kitab Mahsul, Nihayatus Saul, dan Ibhaj, dan seterusnya dari kitab-kitab yang disebutkan di bawah itu, ya. Baik, ini 4 pendapat. Ini menjadi tambahan bagi kita, ya. Baik, kita akan tambahkan, kita akan selesaikan wa ala hadza fama fi an-nadhmi laisa ala itlaqihi. Berdasarkan hal ini, maka apa yang di dalam nazam ini, syair yang kita sebutkan, tidaklah secara mutlak. Anna qaulana qaulus sahabi hujjatun, ya. Qaulus sahabi hujjatun laisa ala itlaqihi. Bahwasanya perkataan pendapat kita bahwa perkataan sahabat itu adalah hujjah, itu tidaklah berdasarkan kemutlakannya, ya. Wa qauluna, dan pendapat kita atau pernyataan kita, malam yukhalif mislahu, selama pendapat sahabat itu tidak menyelisihi, ya, yang semisalnya dari perkataan sahabat yang lainnya, fama rajah, ya, fama rajah, yaitu tidak dikuatkan pendapat yang lainnya itu, ya. Yakni annahu yustaratu liyakuna qaulus sahabi hujjatan alla yukhalifa qaula sahabin akhara mislahu, ya, yakni dipersyaratkan, ya, agar perkataan sahabat itu menjadi hujjah, bahwasanya perkataan tersebut tidak menyalahi atau tidak menyelisihi perkataan sahabat yang lainnya, yang semisalnya di dalam masalah fikih, demikian pula dalam masalah ilmu, ya. Fama rajah fayutba'u ma rajjahahu ad-dalilu minal kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Maksudnya adalah lalu diikuti, ya, lalu diikuti apa yang dirajihkan oleh dalil dari kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, itu hadis Nabi SAW. Yaitu maksudnya ketika perkataan sahabat itu tidak menyelisihi perkataan sahabat yang lainnya yang semisal dengan sahabat yang berpendapat itu dalam masalah fikih dan ilmu, lalu dipersyaratkan adalah, ya, pendapat tersebut ternyata dirajihkan atau dikuatkan, ya, atau ada penguat-penguat dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, demikian.
Kemudian ada syarat yang lain, wa yusyaratu syartun akharu, ya, lakinnahu ma'lumun. Dan dipersyaratkan, ya, dengan syarat yang lainnya, akan tetapi ini adalah satu yang diketahui, wa huwa alla yukhalifa nassan min kitabin aw sunnatin. Yaitu perkataan sahabat itu tidak menyalahi atau tidak menyelisihi dalil nas, itu dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in khalafa nassal kitabi aw sunnati, ya, faqauluhu laisa bihujjatin. Apabila perkataan, ya, sahabat tersebut menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka perkataan tersebut bukanlah hujjah, bal yu'tadaru lahu, bahkan diberikan udzur untuknya. Qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama'i, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umaru. Ya. Hampir-hampir saja diturunkan kepada kalian bebatuan dari langit, di mana aku mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian, yang berbeda. Nah, seperti itu. Ya, ini tentunya syarat ini harus berlaku, ya, dan ini pendapat yang tepat. Jadi pendapat sahabat, kita ulangi, kita lengkapi, pendapat sahabat itu menjadi hujjah apabila pertama, ya, tidak menyelisihi dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kedua adalah tidak berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yang semisal dalam masalah fikih dan dalam masalah ilmu. Yang ketiga adalah, ya, ada penguat dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, seperti itu. Baik, kita contohkan, ya, kita contohkan seperti pendapat sahabat yang ini menjadi hujjah, yaitu ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, yang ini untuk menghilangkan Al-Quran, maksudnya menghilangkan tulisan bacaan Al-Quran, ya, pada lembaran-lembaran mushaf Quran dengan cara dibakar, ya. Dan ini bisa dijadikan hujjah, ya, untuk kita contoh, kita teladani, yaitu apabila kita mendapatkan mushaf Quran atau kertas-kertas, ya, yang itu berisi tulisan Al-Quran atau hadis atau pelajaran agama yang lainnya, ya, apabila kita khawatirkan untuk terinjak-injak, maka sebaiknya dikumpulkan pada satu wadah yang diletakkan di atas, lalu kemudian nanti dibakar. Begitu juga Al-Quran yang sudah, mushaf Quran yang sudah lama dan usang, ini bisa juga yang tidak terpakai, daripada nanti terinjak, terhinakan, ya, maka ini bisa dibakar. Demikian, ya, sebagaimana Utsman bin Affan pernah, ya, membakar mushaf Quran, ya, untuk menghilangkan tulisan-tulisannya agar tidak terhinakan, ya. Ketika telah menjadi abu, maka dia bagaikan debu-debu yang lainnya, sama karena sudah hilang, ya, tulisan Al-Qur'annya. Demikian, ya, seperti itu. Itu tatkala beliau membukukan Al-Qur'an, ya, dengan dialek Quraisy. Ketika itu ada perselisihan yang terjadi di kalangan para umat Rasulullah SAW dikarenakan bacaan yang berbeda-beda, ada dialek-dialek yang berbeda, sehingga Utsman bin Affan berdasarkan saran dari Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran dan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua panitianya untuk membukukan Al-Quran dengan dialek Quraisy. Kemudian mengumpulkan Quran atau mushaf Quran yang lainnya yang tersebar, lalu menggantinya dengan Quran Utsmani yang berdialek Quraisy. Demikian. Setelah dikumpulkan Al-Quran atau mushaf Quran yang dialeknya berbeda, maka ini dibakar. Maka ini bisa kita contoh. Baik, contoh yang lain, tapi ini di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Seperti contohnya adalah
perkataan Utsman bin Affan atau tindakan Utsman bin Affan tatkala beliau melakukan sholat ya secara sempurna ketika beliau haji di Mekah ya. Padahal beliau itu safar, itu dari Madinah ke Mekah, demikian. Seperti itu ya. Yang berbeda pendapat dengan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Bahkan tapi Abdullah bin Mas'ud ketika itu dalam kondisi khalifah menjadi Utsman menjadi khalifah radhiyallahu anhu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud ketika itu ya menjadi rakyat. Nah, hanya saja Utsman bin Affan itu melakukan sholat ketika haji akbar itu yang dipimpin oleh Utsman, itu Utsman melakukan sholat dengan 4 rakaat demikian. Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain sebenarnya termasuk yang memahami hal tersebut. Bahwasanya Rasulullah dahulu pun melakukan cuma 2 rakaat ya. Ketika sholat di Mina kalau tidak salah ya. Nah, namun Ibnu Mas'ud ketika itu menyatakan kepada sahabat-sahabat atau yang hadir ketika itu sesungguhnya itu adalah syarrun buruk sehingga beliau tidak menghujjah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melakukan hal tersebut dari orang yang tinggal di Makkah sehingga beliau ketika di Makkah menjadi mukim bukan menjadi musafir. Seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, kemudian permasalahan contoh berikutnya adalah yang ini menentang dalil ya. Seperti contohnya adalah kewajiban untuk berjenggot yaitu membiarkan jenggot. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam juz'u syawariba wa arkhul liha khaliful majus ya. Pendekkan kumis, biarkan jenggot, berbedalah dengan orang-orang Majusi, demikian. Yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an ya. Hanya saja beliau menyelisihi ya apa yang beliau riwayatkan ini dari Rasulullah SAW, yaitu beliau ya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga bahwasanya karena ya innahu idza hajja aw i'tamara ya dahulu Abdullah bin Umar apabila beliau berhaji atau umrah kemudian ketika tahallul akhadha bi lihyatihi akhadha ala lihyatihi beliau itu mengambil ya segenggaman jenggot beliau kemudian fama fadula akhadahu apa yang tersisa yaitu sisa dari genggaman ini ya yaitu pada sisanya yang di sini itu beliau ambil yaitu beliau potong demikian seperti itu. Nah, sebahagian jumhur ulama mengatakan ya bahwasanya apa yang dinyatakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini menyelisih dalil. Ada ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat mutaharri, yang sangat komitmen mengikuti petunjuk Nabi SAW. Maka tidak mungkin beliau menyelisihi dalil tersebut dengan memotongnya tanpa petunjuk Nabi. Demikian seperti itu. Namun sebenarnya bisa dikompromikan ya kalau seandainya kita mau kompromikan. Baiklah bisa kita berlakukan hadis tersebut, tapi hendaknya ketika kita melakukan pemotongan terhadap jenggot tersebut, maka itu dalam kondisi tahallul dari haji atau umroh. Jadi potong jenggot itu mahal, ya haji dulu atau umroh dulu, dan itu pun setelah tahallul begitu. Dan pemotongannya pun bukan ya bagian atas dari genggaman, tapi apa yang sisa dari fama fadula akhadahu, apa yang tersisa maka itu yang dipotong. Berbeda dengan orang-orang sekarang ya. Mereka mengambil hadis ini sebagai pengecualian, tapi mereka malah ya melakukan pemotongan bahkan sampai bersih ya begitu. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, waktu kita sudah lewat Ustaz. Baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tidak ada sesi soal jawab karena waktunya sudah berakhir ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.